Jadi setelah kita mendengar dari firman Tuhan, saudara, kita menemukan betapa uniknya manusia itu. Betul tidak? Betapa ribetnya, betapa complicatednya manusia itu. Sungguh luar biasa. Nah, itu baru secara jiwa. Ya, secara tubuh juga. Anak-anak, kalian harus tahu betapa rumitnya. Kalau kita melihat susunan otak kita, saraf-saraf di otak kita ini, betapa rumitnya. Siapa yang pernah tahu? Ya, kalau pembuluh darah kita, ya, dari otak terus ditarik sampai ke kaki, dibuat satu garis. Siapa bisa tahu? Itu bisa mengikat bumi berapa kali? Satu manusia pembuluh darahnya ditarik keluar semua. Pernah tahu nggak? Hampir 2,5 kali bumi, saudara. Kok nggak ada yang ngamen? Amin. Jadi di dalam tubuh kita itu pembuluh darah seruat itu. Kalau saudara pernah melihat sirkuit istilahnya, yang panel dari elektro atau komputer itu dengan macam-macam kabelnya, titik-titiknya itu. Percayakah otak kita lebih ruwet daripada itu? Hebat sekali Tuhan. Maka itu ketika Tuhan ciptakan kita ini betul-betul suatu ciptaan yang sangat-sangat hebat. Amin kan? Luar biasa. Saudara pernah sadar nggak bagaimana Tuhan buat orang bisa ngantuk dan bisa tidur? Itu luar biasa. Ada saraf tertentu yang tahu. Maka itu kalau kita memperhatikan semua yang Papa buat atas hidup kita cuma bisa berkata kagum. Luar biasa. Kita bisa berpikir, kita bisa menyimpan data begitu banyak di memori kita. Kita manusia bisa menciptakan hal-hal yang luar biasa. Betapa hebatnya manusia itu. Nah, apalagi penciptanya. Kalau yang diciptakan sehebat kita begini, apalagi penciptanya. Nah, di sini kita melihat kurang ajarnya setan. Ingin merusak dan mengacaukan semuanya itu tadi. Betul tidak? Jadi setan ingin merusak dan ingin mengacaukan semua yang Tuhan sudah buat atas hidup kita. Tapi kita bersyukur, dia tetap bertanggung jawab atas semuanya itu. Baik, mari kita baca ayat yang pertama ini. Efesus 2 ayat yang ke-10. Nah, jadi seruat apapun kehidupan kita. Tadi waktu makan ada 2 orang yang datang tentang anaknya kepada saya cerita. Yang satu sering step, sering panas tinggi lalu kejang. Nah, sudah 4 kali umur 2 tahun. Yang satu lagi cerita ada gangguan matanya. Dan dokter bilang ini gak ada obatnya. Nah, kalau saudara menemukan kasus ada orang yang susah diatur, hidupnya kacau, gak karu-karuan, ya, dengar, baik kita orang tua melihat kekacauan hidup anak kita, maupun kita seorang gembala melihat jemaat kita yang kacau. Kalau saudara seorang pimpinan dari satu perusahaan melihat anak buah saudara kacau, lihat ayat ini. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalimat pertama saja. Inilah iman yang saya selalu pakai kalau saya menghadapi masalah-masalah dalam hidup. Karena 90 sekian persen masalah yang saya hadapi itu masalahnya orang lain. Baik untuk saya maupun kami suami istri, hampir kami itu gak ada masalah dalam hidup. Jadi kalau kami menghadapi masalah pasti orang lain. Nah, tiap kali kami begitu capek melihat satu masalah yang orang itu alami, ayat ini muncul. Perhatikan kalimat pertama, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini made in surga. Amen. Kok nggak amen? Sama nggak buatan Tuhan dan made in surga kan sama? Amen. Ya sudah, ini aja akhirnya. Loh, kok dia nggak ada yang komentar? Amin. Ya sudah. Saudara, apa arti firman ini? Bahkan tadi ada seorang anak muda cerita, Om saya sudah punya pacar Om, tapi saya putuskan. Loh kenapa? Karena dia suka selingkuh. Saya tertawa. Loh baru pacar mau selingkuh bagaimana? Lalu dia cerita masa lalu pacarnya ini. Hidup dari keluarga yang orang tuanya suka berantem, lempar piring, dan macam-macam.
Bapaknya juga suka selingkuh. Nah itu dia anaknya diikut-ikutan juga. Nah, apapun kerusakan hidup seorang manusia, saudara kembalikan ke ayat ini. Kok nggak amin lagi? Amin. Semua manusia di dunia, serusak apapun, sekurang ajar apapun, sejahat apapun, dia tetap made in surga. Amin. Karena kita ini buatan Tuhan. Diapakan? Ayo, diapakan? Diciptakan dalam siapa? Kristus. Stop dulu. Nah, siapa yang pernah tahu kata molding? Ya, siapa yang tahu? Apa kata lain molding itu? Ya, cetakannya itu. Enggak ada istilah, saya pernah dengar. Matras atau jas? Matras, ya. Ada lagi istilah macam. Nah, sekarang bayangkan mall, ya mallnya ya. Dia kata molding. Oke. Nah, saya tanya, kalau kita ini made in surga dan cetakannya itu Tuhan Yesus, loh, jadi kita ini kayak siapa? Tuhan. Iya, kayak cetakannya. Amin. Amin. Nah, sadar nggak kebenaran ini? Jadi termasuk karakter kita. Itu sejak kita masih dalam kandungan sudah dicetak di dalam cetakan Kristus Yesus ini. Amin. Maka seharusnya karakter kita semua sudah otomatis karakter Kristus. Karena kita ini buatan Bapa di sorga, cetakannya itu Tuhan Yesus. Hebat tidak itu? Maka itu setiap kali seorang menghadapi masalah seseorang, ya, langsung beriman. Cepat atau lambat nanti yang punya perusahaan akan memperbaikinya. Amin lagi. Kok diam saja sih? Aduh, ini kekenyangan atau ngantuk atau nggak ngerti? Dia kekenyangan. Ayo naik turun dulu 100 kali, cepat. Kan kita masih dalam tema godly characters. Kita harus punya karakter ilahi. Dan ini jawabannya untuk kita, saudara. Maka itu orang tua yang sedang kesal dengan anaknya. Aduh, sudah mau diapa-apakan ini kok nggak jadi-jadi. Kembali ke ayat ini. Jangan pernah panik. Pabriknya masih sanggup untuk memperbaiki. Amin. Pabriknya masih sanggup untuk tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Relax saja. Makin kita mengkhawatirkan keadaan anak-anak kita, dua-dua stres, saudara. Betul tidak? Ya. Siapa yang stres dua-dua itu? Ya kita. Iya, anak stres, kita juga stres. Maka itu belajarlah untuk mempercayai Tuhan bahwa setiap anak kita Tuhan sudah beri destiny yang berbeda-beda. Jangan kita coba-coba memaksakan keinginan kita untuk anak kita, walaupun ide itu bagus. Betul tidak? Sebagus apapun ide kita, planning kita buat anak kita, maka tetap yang terbagus itu idenya Tuhan dan planning Tuhan untuk anak itu. Karena dia yang buat. Saya beri contoh. Ayat ini bisa dipakai untuk kesehatan juga. Ya, maaf, saya beri contoh. Kalau saudara beli barang, ya, buatan made in LRC, dengan baca sebuah produk made in Germany, muncul apa di benak kita? Ayo, muncul apa? Kualitasnya. Oke? Nah, kalau kita sudah tahu ayat ini, kita ini made in mana? Ayo, made in surga. Maka itu yang made in surga nggak boleh sakit-sakitan. Ingat itu. Wah, itu menghina pabriknya. Kalau made in surga, hujan, musim hujan pilek, musim panas pusing. Nah, itu sehatnya musim apa ini orang? Ini made in mana ini barang ini ya? Loh, betul nggak? Ini kebenarannya. Maka itu kalau kita sadar mulai hari ini bahwa kita made in surga, lalu ada yang nggak beres ini.
pasti ada suku cadang palsu yang dimasukkan di situ. Sehingga enggak pas dengan yang sudah diproduksi dari awal. Nah, ini cara kita belajar ayat 10. Ini untuk semua hal, saudara. Maka itu yang kedua, kalau kita mendengar made in RC, made in Germany, made in Japan, made in mana lagi, langsung kita mikir kualitas betul. Yang kedua, setelah kita beli barang yang bermerek dan merek itu terkenal dan sudah eksis di dunia sekian puluh tahun, ya. Nomor 2 setelah kualitas betul, bedanya apa? Bukan harga, ada lagi garansi. Betul enggak? Kalau saudara beli barang merek RRC, made in RRC, amit-amit jangan minta garansi, saudara. Betul enggak? Kenapa mereka bisa produksi harga murah? Ya karena memang nggak ada garansinya. Salah satu yang buat mahal karena garansi itu. Itu yang buat barang itu mahal. Dan garansi itu karena jaga nama. Siapa yang ingat ya, saya lupa tipenya. Kira-kira 4 tahun yang lalu, BMW, perusahaan BMW, itu menarik 4 juta lebih mobil dengan tipe tertentu karena ada kesalahan. Saya lupa itu yang tipe berapa. Karena ada 2 teman saya yang punya tipe itu dan ditarik dan diganti baru oleh BMW. Tipe berapa ya waktu itu ya? C200. Nah, bayangkan 4 juta lebih. C itu Mercy itu Pak ya. Yang lain oke. 4 juta lebih mobil di seluruh dunia ditarik, saudara. Bayangkan kalau dipikir rugi berapa itu perusahaan. 4 juta mobil, satu mobil sudah berapa itu? Tapi mengapa mereka berani berisiko seperti itu? Karena jaga nama. Nah, kalau buatan manusia saja bisa jaga nama seperti itu, apalagi buatan surga. Amin. Maka itu saudara, menghadapi masalah hidup manusia, karakter manusia, anak dan apa saja, jangan pernah stres. Sebab ada pabriknya yang masih bertanggung jawab. Amin. Tahun 83 pertama kali saya kenal yang namanya Tupperware. Itu tahun 83 saya pertama kenal. Waktu saya tinggal di Jerman. Wah, saya kaget. Pertama kali ini saya tahu produk jaminannya seumur hidup. Saya nggak tahu sekarang masih seumur hidup nggak jaminan Tupperware itu. Begitu kita beli merek dia, buatan Tupperware, dan ada kerusakan asal bisa dibuktikan, itu diganti. Wah, luar biasa. Itu 83. Nah, saya suka mencari, meneliti, kok bisa ada perusahaan berani garansi sehebat itu. Nah, ternyata Tupper itu nama orang Amerika, Mr. Tupper. Dia itu orang Kristen. Namanya Tupperware. Ware itu alat-alat rumah tangga miliknya Pak Tupper. Nah, karena dia orang Kristen, maka produknya menggunakan sistem garansi kekal. Dia menemukan Alkitab, jaminan yang Yesus beri itu kan kekal, seumur hidup. Nah, dia pakai teori itu. Maka itu nggak ada perusahaan lain di dunia yang berani punya garansi seumur hidup kecuali Tupperware. Karena pemiliknya anak Tuhan. Nah, bayangkan yang buatan manusia saja cuma barang-barang plastik bisa menjamin seumur hidup. Itu kan luar biasa. Ada kerusakan apa saja kembalikan, diganti yang baru. Seperti itu Yesus Tuhan kita di surga dengan kita. Maka itu saudara, saya itu berani melayani orang tanpa lihat agamanya, backgroundnya, warna kulitnya. Pokoknya dia orang, serus apapun, kasih kembali pada Tuhan, dia pasti jadi baik. Amen. Maka itu di antara teman-teman saya yang sudah lama kenal saya, mereka tuh juluki saya dengan julukan yang agak kurang ajar menurut saya. Itu yang mereka katakan. Mereka bilang gini, Koden itu orangnya unik. Kalau yang lain
koleksinya perangko bekas itu ya. Nanti apa-apa yang gantungan kunci atau apa. Mereka bilang saya kalau korden itu koleksinya orang rusak. Kenapa saya punya iman? Makin rusak seseorang, saya makin senang untuk bergaul dan bertemu dengan dia. Gara-gara ayat ini, saya mau buktikan kepada dunia, serusak apapun orang itu, pabriknya tetap sanggup untuk memperbaiki. Amin. Karena kita ini made in surga, moldingnya itu Kristus Yesus. Ingat itu, ya. Tuhan memang tidak pernah menjanjikan kita nggak bisa sakit. Jangan terjadi sombong. Tapi Tuhan tidak mau kalau kita sakit-sakitan. Bedanya apa? Sakit dan sakit-sakitan. Ayo, apa bedanya? Sakit ya wajar, kita manusia, bukan Superman. Superman aja mati. Ya, tapi kalau sakit-sakitan, aduh, tiap minggu ada sakit yang baru muncul. Gawat kalau sudah begitu. Nah, berarti ada yang nggak beres dalam hidup kita. Kembalikan ke pabriknya. Serahkan diri ke pabriknya untuk diservis lagi. Ada yang nggak beres dalam hidup ini. Nah, begitu pula suami istri sekarang. Awas yang sudah capek ngadepi suaminya, capek ngadepi istrinya. Terus bilang, ya sudah kawin lagi, awas ngomong begitu. Percayalah, serusak-rusaknya suami kita, serusak-rusaknya istri kita, pabriknya tetap sanggup untuk memulihkan. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak percaya melihat orang itu bisa berubah. Amin. Mulai hari ini kita punya iman bisa berubah. Karena made in surga, cetakannya itu Tuhan Yesus. Semua kita nanti kalau kita mau menurut, maka karakter Yesus akan nyata dalam hidup kita. Karena molnya tadi, moldingnya itu Tuhan Yesus. Nah, belum selesai. Kalimat berikut, masih ayat 10. Ada tujuan yang luar biasa. Surga nggak asal ciptakan orang, iseng, tidak. Lihat ini. Saya ulangi dari depannya. Karena kita ini made in surga, moldingnya Kristus Yesus, untuk ini dia apa? Melakukannya, baca untuk apa? Melakukan yang kuat, pekerjaan yang baik. Nah, kata pekerjaan yang baik artinya luas sekali. Pokoknya tidak ada perbuatan jahat dalam hidup kita yang nggak main-main. Dipersiapkan Tuhan sejak kapan? Ayo, sejak kapan? Sebelumnya. Nah, sebelum apa? Sebelum kita lahir. Loh, ini ya luar biasa. Oke, kalau saya sudah baca sampai saya ngotot begini, saudara mukanya cuma diem saja begitu, berarti belum mengerti. Lagi saya kekenyangan atau tidak saya tidak tahu. Oke, lanjut. Saya mau beritahukan begini kepada saudara. Saya ngotot, saya berkata, yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Ini dahsyat. Oke, saya beri contoh. Baik Tupperware, baik jam Rolex, baik itu Mercedes, baik itu alat-alat elektronik, komputer merek apa saja, handphone apa saja. Sebelum dia atau mereka diproduksi di pabriknya, maka pembuatnya sudah punya purpose, nggak punya tujuan, nggak ini barang untuk apa. Ada nggak perusahaan iseng, misalnya BMW, ayo kita buat mobil, mobil apa? Ya pokoknya mobil-mobil, pokoknya mobil saya buat aja gitu. Ada tidak asal-asal? Tidak. Walaupun handphone buatan RRC yang bisa pakai 3-4 SIM, tetap mereka nggak asal-asalan walaupun murah harganya. Sebelum dibuat, yang buat sudah punya ide ini untuk apa. Nah, itu arti ayat ini. Semua kita ini buatan surga, cetakannya Tuhan Yesus, dan sudah dipersiapkan sebelum kita jadi. Ada satu perbuatan baik yang kita harus lakukan. Ada purpose, tahu ya? Ada tujuan. Maka itu dengar ya. Saya kalau ngajar sekolah minggu tentang penciptaan, senang melihat logika anak-anak. Ya kan pakai tanah liat Tuhan itu. Ya. Jadi gini, nggak mungkin suatu hari Tuhan lagi duduk-duduk mikir apa?
lihat segundukan tanah liat, mau diapakan ya? Terus dia ambil dikit, diputer-puter jadi kepala, terus diambil lagi, dibuat tangan, terus jadi orang, lempar sana satu, wih kok lucu, dia buat lagi. Gitu atau tidak? Tidak. Masing-masing kita punya tujuan. Nah, orang tua perhatikan. Tadi saya ketemu seorang bapak, saya tanya, Pak anak berapa? 8. Hebat. Nah, siapa lebih banyak dari bapak itu di ruangan ini? Anaknya 8, ada yang 9? Ada yang 9. Nanti bapak dapat hadiah nanti, Pak, rekor. Yang pertama umur berapa, Pak? 34. Yang bungsu? Oh, di Belanda. Yang bungsu umur berapa? 4 tahun. Wah, ibu. Oh, 10. Sampai istri kaget itu ya. Oke. Oh ya. Saudara, jadi masing-masing anak kita, setiap mereka sebelum lahir, Tuhan punya destiny untuk anak itu. Maka itu orang tua kita harus tahu lebih dulu dari Tuhan apa destiny anak ini. Jangan ngotot. Tahun 84 saya ketemu seorang anak muda di Berlin. Jadi pemain piano yang hebat. Nah, ternyata dia anak dokter dari kota Solo. Ini anak hebat. Kalau nggak salah sampai sekarang masih di Eropa. Ya, dia sudah main dengan kelompok-kelompok orkestra terkenal di Eropa. Nah, satu hari, saya lupa tahun berapa, saya ke Solo ketemu orang tuanya, ingin tahu bagaimana cara didik anak itu sampai bisa jadi pemain piano hebat. Lalu dokter ini cerita, oh hampir 15 tahun kami kehilangan dia. Yo, kenapa dok? Karena kami salah. Anak itu kami paksa. Nah, karena saya dokter, saya ingin dia jadi dokter. Dia diterima di fakultas kedokteran, tapi lari. Nah, ternyata dia jadi pemain piano. Tapi dari kami dua nggak ada yang bisa musik. Lalu saya tanya, lalu darah musik dari mana? Dari neneknya, dari pihak mama. Nah, di situ saya belajar, saudara. Maka itu jangan kita pernah punya ide apa-apa untuk anak-anak kita sebelum kita tahu ide Tuhan apa untuk mereka. Katakan amin. Ide Tuhan apa untuk mereka. Begitu pula gembala-gembala. Pada Jumat kita juga harus tahu Tuhan mau apa untuk mereka yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka itu kalau saudara melihat Tuhan bisa percayakan kami untuk ngurus anak begitu banyak, saya pakai pola ini. Setiap anak yang Tuhan berikan, kami mulai doa untuk tanya, Tuhan destinimu apa untuk anak ini. Berapa waktu yang lalu, ini kan musim kenaikan kelas, ada salah satu keluarga anak kami, mereka punya 3 anak. Sampai istri saya kaget dapat berita anak 3 ini nggak naik kelas semuanya. Apa nggak shock ini orang tua? Aduh, bagaimana? Terus istri saya telepon, kenapa bisa begitu? Nah, ini mulai diperiksa. Apa kamu memaksakan kehendak kalian? Untuk 3 anak ini, masa cuma 3 anak aja nggak naik semua 3-3? Nah, ada yang salah dari hidup kita, yang seringkali kita belum tahu apa kehendak Tuhan, tapi kita paksakan keinginan kita. Jadi mulai hari ini saudara, lihat Alkitab. Apa yang Tuhan mau tetapkan untuk anak-anak itu. Oke? Yeremia 1, maaf, saya belum selesai. Sebelumnya, yang dipersiapkan Tuhan sebelum kita lahir. Lalu kalimat terakhir, Mazmur 10, Efesus 2. Atau kita baca sama-sama ini, kalimat ini bagus. 1, 2, 3. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam apa itu? Dalam rencananya. Bukan rencana kita. Nah, kalau semua kita, baik orang tua maupun gembala, melihat ayat ini, dan kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa mengetahui sebelum anak itu lahir, sebelum jemaat ini lahir, Tuhan itu punya rencana apa? Saya tanya pertanyaannya. Saya tanya kepada saudara. Maka kalau kita bisa pakai ini,
Ada nggak kita punya benturan dengan orang lain? Kita bisa benturan nggak dengan orang lain? Tidak. Benturan terjadi karena kita memaksakan kehendak kita untuk orang itu. Kalau kita tahu apa rencana Tuhan sebelum dia lahir, nggak ada benturan. Kita ngikuti rencana Tuhan, bukan kita paksa. Nah seperti dokter tadi, dia maksa anak jadi dokter, ternyata Tuhan tetap dia jadi pemain piano. Saya percaya kalau dia maksa sekolah kedokteran, dia pasti bisa, memang dia pintar. Tapi nggak di situ hati dan hidupnya. Dia akan jadi dokter yang tersiksa. Tapi begitu dia tahu destininya, dia jadi pemain piano, dia betul-betul luar biasa. Saya tanya satu, maaf, ini bagi yang suka piano. Saudara pernah dengar nama pemain piano terkenal sekarang namanya Lang Lang? Gak ada yang tahu? Kasihan. Lang Lang itu orang dari RRC. Hebat. Saya punya banyak koleksi dia. Istri saya juga suka. Woi, kalau dia lagi main piano, hebat. Nah, saya punya biografinya. Saya baca masa kecil, memang bapaknya pemain piano juga. Tapi cara bapaknya didik dia itu luar biasa. Saudara, cari buku tentang Lang Lang. Biasa namanya L-A-N-G, L-A-N-G, Lang Lang. Ada dalam bahasa Indonesia, buku biografinya itu. Sangat bagus. Nah, di situ kita bisa belajar. Kalau orang itu tahu destininya, ya, kata destiny, tujuan akhir hidup seorang manusia itu tidak hanya untuk orang-orang Kristen. Catat itu untuk semua manusia di dunia ini. Maka itu saudara, ayat ini ya kalau kita sampaikan kepada dunia, maka itu saudara mengajarlah, nggak cuma di kalangan Kristen. Orang itu akan terkagum-kagum betapa uniknya setiap kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Masing-masing kita sudah punya keputusan yang berbeda-beda dari pembuatnya itu tadi. Maka itu kita harus tahu kehendak Tuhan. Nah, dia mau supaya kita hidup di dalam rencananya atau destininya itu. Jadi hati-hati orang tua. Ide kita boleh bagus, gembala, ide kita boleh bagus untuk jemaat, untuk anak kita. Tapi lebih bagus kalau kita tahu yang Tuhan mau apa untuk anak itu. Amen. Karena kalau Tuhan yang mau, maka anak itu akan jadi orang yang luar biasa. Amen. Kemarin salah satu profesor yang menguji anak saya itu Profesor Rompas. Dia mengucapkan sebuah kalimat, saya rekam kata-kata itu. Kalau saya melihat apa yang disampaikan, maka dia adalah seorang peneliti yang hebat untuk Indonesia ini. Dia carikan data, kumpulkan data. Wah, saya senang mendengar pujian itu untuk anak kami itu. Saudara, maka itu kalau kita bisa tahu setiap orang kita layani dan kita bawa mereka ke jalur Tuhan, hidup itu akan luar biasa. Dan masing-masing orang itu bisa mengerjakan bagiannya. Seringkali karakter kita berubah karena orang tua kita tidak mau tahu apa yang Tuhan mau atas anak itu. Maka benturan stres ini membuat karakter anak jadi berubah juga. Anak yang baik bisa jadi ganas, jadi jahat karena dia dipaksakan sehingga dia luka dalam jiwanya. Ya, oke. Kita lihat Mazmur 139. Nah, disinilah kita menemukan kata sebelumnya itu. Sebelum apa? Sebelum kita dilahirkan, Bapa di surga sudah punya rencana yang hebat untuk anak-anak kita. Tadi salah seorang ibu datang kepada saya karena anaknya gagal tes. Padahal cita-cita anak itu hanya cuma itu. Nah, terus saya minta nomor teleponnya untuk saya beritahu. Tapi tolong nanti kalau ibu bapak pulang dari sini beritahukan. Ada rencana Tuhan yang lebih hebat daripada rencanamu sendiri. Jangan putus asa. Kalau kita tidak mencapai cita-cita kita, pasti Tuhan punya cita-cita yang lain. Amin. 139 mulai ayat 13. Saya akan baca. Saya sudah menginjili banyak orang dari agama apa saja dengan firman ini. Dan mereka terkagum-kagum, saudara. Kok ada Tuhan yang seteliti ini? Mereka heran. Ayat 13 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenon aku dalam kandungan ibuku. Nah, buah pinggang
itu berurusan dengan kelamin. Maka itu kalau orang terpengaruh ginjalnya, pasti terpengaruh kencingnya juga. Nah, kalau surga pertama kali yang diurus dalam hidup seorang janin atau embrio itu adalah buah pinggangnya, adalah ginjalnya. Berarti surga menetapkan identitas setiap bayi dalam kandungan itu. Katakan amin. Nah, identitas ini yang perlu supaya anak ini tahu jelas dia laki atau perempuan dan seterusnya bagaimana. Maka itu dari ayat ini yang sisi kedua tadi kita sudah belajar, jangan ingin laki atau perempuan, terserah Tuhan memberi anak itu untuk kita laki atau perempuan. Karena buah pinggang yang diurus pertama oleh surga ini dahsyat sekali. Dan saya sudah tes ke banyak dokter ahli kandungan, ahli anak. Ternyata hanya Mazmur 139 ini yang merupakan satu-satunya buku di dunia yang menuliskan bahwa anak dalam kandungan itu ginjalnya dipentingkan. Karena dalam dunia medis, minggu pertama setelah pembuahan sampai minggu keempat, maka bagian kepala yang dibentuk. Baru dan kedua ketiga bagian tubuh ke bawah. Jadi dunia kedokteran tidak pernah menuliskan tentang buah pinggang atau ginjal, hanya Alkitab ini saja. Ini luar biasa, saudara. Maka itu sejak awal karakter kita sudah ditetapkan harus seperti Yesus. Identitas kita sudah jelas. Lalu kedua, dia berfirman, menenun aku dalam kandungan ibuku. Anak-anak Tuhan, perhatikan kalimat firman ini sangat indah. Ada banyak bagian dari hidup kita manusia yang sangat unik dan sangat complicated, ruwet sekali. Hanya Tuhan yang bisa buat itu. Contohnya, kalau kita ini tenunan, siapa yang ngikuti peristiwa Sukhoi yang jatuh di Gunung Salak itu? Hebat bukan? Yang paling sibuk adalah para ahli forensik. Bayangkan potongan tubuh sebanyak itu, kan nggak tahu ini tubuhnya yang siapa. Harus dicari semuanya. Nah, ternyata DNA kita itu beda semua. Yang hidup ini 7 miliar, saudara, masih bisa beda semua. Yang sudah mati berapa manusia ini? Yang akan lahir lagi nanti berapa? Di negara-negara maju, ya, identitas warga negaranya itu nggak cuma tanda tangan, nggak cuma foto, nggak cuma sidik jari, gigi, rahang kita sedunia nggak ada yang sama susunan giginya. Kalau ini bukan tenunan, nggak mungkin. Kalau kita buatan pabrik, sama semua ini model gigi kita. Cuma tinggal jegrek jadi sudah. Kalau kita buatan pabrik. Terus retina yang sudah buat iktp, KTP elektronik, sekarang nggak bisa dipalsu lagi karena pakai retina mata. Ini sedunia nggak ada yang sama. Kalau cap jempol aja masih bisa dipalsu sekarang. Tapi retina nggak bisa. Semuanya beda. Nah, inilah hasil tenunan surga. Katakan amin. Jadi Tuhan nggak iseng membuat kita, tidak. Semua kita itu unik, saudara. Karena Papa menciptakannya hebat. Maka itu sampaikan kepada semua orang yang seringkali terhina. Orang bertanya, kamu kok jelek? Kamu kok jelek? Bacakan ayat ini. Jelek dibandingkan siapa? Sebab masing-masing kita itu sendiri di dunia, nggak ada kembarannya. Amin. Masing-masing kita itu beda. Maka itu saya kagum, kita ini tenunan surga. Lihat wajah kita. Saudara boleh berdiri di tempat yang paling ramai sekalipun, yang tiap menit lalu lalang sekian ratus orang. Perhatikan, Papa kita nggak pernah kehabisan model membuat wajah ini bisa beda-beda seperti ini. Betul tidak? Ini kan luar biasa. Ini bukti bahwa kita ini tenunan, bukan buatan pabrik. Kita ini handmade istilahnya, buatan tangan. Maka itu kita beda semuanya, unik, dan itu luar biasa, saudara. Ayat 14.
Masih Mazmur 139. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Serius saudara ini. Kalau tiap kali kita melihat diri kita, wih, kok bisa Tuhan ciptakan manusia sehebat ini? Luar biasa untuk hal apa saja dalam hidup kita. Oke, lanjut ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saudara, sinar Ronsen, sinar X itu baru ditemukan pada tahun 1900. Jadi awal abad 20 oleh Mr. Ronsen, orang Jerman. Ronsen itu nama orang. Nah, USG baru tahun 80-an awal yang lalu. Tapi ayat ini sudah memberitahu jauh sebelum Mr. Ronsen dan USG ditemukan. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Itu artinya surga sudah ada USG dari zaman dulu. Betul tidak? Sampai tulang-tulang kita dalam kandungan pun kelihatan semua. Lalu lebih hebat ketika aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Sangat hebat. Papa kita teliti sejak kita dalam kandungan. Sampai tulang-tulang diperhatikan semua, kita ditenun satu persatu, sel-sel tubuh kita dibentuk. Hebat sekali. Nah, ayat 16 ini yang penting. Inilah destiny, inilah tujuan akhir Tuhan untuk setiap manusia. Matamu melihat selagi aku bakal anak, embrio, janin, ya. Jadi waktu kita masih embrio dalam kandungan mama, mata papa kita di surga sudah teliti melihatnya. Dan lebih hebat lagi, ini destiny. Dan dalam apa? Baca dalam apa? Kitabmu. Ada apa yang tertulis? Semuanya tertulis. Apa itu semuanya? Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amin. Ini dahsyat, saudara. Saya tanya, anak-anak muda engkau dengar, siapa yang sampai hari ini masih nulis diary, buku harian? Angkat tangan. Ayo. Terlalu kamu gak ada yang punya buku harian sampai hari ini. Tolong ajari anak-anak kita untuk bisa nulis buku harian. Saya itu punya buku harian dari saya masih SD sampai tahun berapa saya berhenti. Setelah saya menikah. Saudara, ternyata penting kalau masing-masing kita punya buku harian. Anak-anak kalian harus punya buku harian. Tulis apa saja yang kalian alami. Nah, saya terangkan begini ayat 16 ini. Buku harian itu ditulisnya kapan? Setelah harinya lewat. Kalau ada orang buat buku harian harinya belum datang, itu namanya mengarang. Iya toh, namanya ngarang. Nah, tapi Papa di surga sedang tidak mengarang. Dia sudah membuat buku harian kita dari lahir sampai akhir hidup kita, sebelum kita lahir. Maka itu pemazmur menulis, sebelum ada satupun dari hari hidup kita, surga sudah tuliskan semua. Ini namanya destiny. Jadi semua kita harus bisa melihat buku harian kita yang Papa tulis sejak kita baru lahir. Dan kita orang tua harus bisa melihat buku harian anak kita yang Tuhan tulis sebelum dia lahir. Itu namanya destiny. Dan Roh Kudus pasti akan memberitahu kepada kita masing-masing. Pasti dia akan beritahu kita. Ya, tidak harus langsung beritahu begini, tidak. Kita disusi dengan anak itu. Contoh anak saya yang masuk ke lautan, yang kemarin sudah dilantik jadi dokter. Begitu dia lulus SMA, saya tanya dia, apa yang ada di hatimu sejak kamu masih kecil? Aneh, dia sudah bilang saya itu suka laut. Oh ya, kenapa kamu suka laut? Nah, dia mulai cerita. Nah, percaya itu yang Tuhan tetapkan untuk dia destiny-nya. Jadi kamu yakin masuk ke lautan? Ya. Maka itu waktu dia masuk perguruan tinggi, langsung ke teknik kelautan. S2-nya dia melanjutkan ke lautan. Nah, S3-nya kemarin dia selesai, dia ahli kelautan. Dan itu memang hatinya.
Tuhan yang menanamkan itu dalam hidup dia. Maka itu saudara, setiap kita harus tahu apa destiny kita. Nah, orang yang paling celaka dalam hidup kalau dia belum tahu tujuannya itu apa untuk dia hidup. Dilahirkan itu untuk apa? Ya, jadi kita harus tahu. Karena sebelum kita lahir, Tuhan sudah tulis semuanya untuk kita. Nah, ayat terakhir untuk bagian ini, kita diskusi lagi. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Saudara akan ketemu ada 3 fase yang Tuhan berikan. Maka itu orang-orang yang kenal bagaimana cara kami hidup, ada sekian banyak anak yang Tuhan percayakan, dan Tuhan bisa berikan masing-masing destiny-nya itu. Saya mesti berdoa untuk mereka, apalagi anak-anak kandung saudara harus tahu. Oke, Yeremia 1 ayat 5. Nah, tolong rekan-rekan hamba Tuhan perhatikan ini. Alkitab gak cuma untuk orang Kristen, katakan amin. Amin. Saya ulangi lagi, Alkitab gak cuma untuk orang Kristen. Nah, saya itu punya kebiasaan, dimanapun saya berada, saya harus menanyakan Tuhan siapa yang harus saya berkati. Nah, kemarin karena saya sibuk gak sempat. Dari pagi tadi saya mulai sarapan, saya tanya kepada Tuhan diantara semua pelayan yang melayani kami makan, mana yang suruh saya temui? Dan beritahukan saya tentang orang itu. Saya dapat satu di bawah, namanya Ujang. Saya sempat-sempatkan waktu, dikit-dikit saya nggak mengganggu dia kerja. Nah, selama pagi sampai sore tadi ini 3 kali saya punya kesempatan dia ngomong. Saya sudah catat nomor teleponnya. Terakhir sebelum saya naik tadi, saya tanya, jam berapa nanti Bapak bisa ketemu kamu? Setelah jam 4, baik kamu tunggu. Dia kaget, kok saya bisa tahu tentang masa lalunya? Saya bilang, bukan saya yang tahu, Isa yang kudus yang kamu kenal juga di kitab sucimu yang memberitahu. Nah, itu kesempatan untuk bisa ngomong. Saudara, gunakan setiap kesempatan untuk kita bisa jadi berkat buat siapa saja. Amin. Jangan kita egois, kita berkata aku sibuk, jangan. Selalu begitu. Ada waktu Tuhan yang luar biasa yang tersediakan buat kita untuk jadi berkat buat orang-orang itu. Nah, sudah. Jadi firman Tuhan bukan hanya untuk orang Kristen. Amin. Semua orang berhak untuk percaya ada kuasa di dalamnya. Caranya kita beritahu harus dengan baik-baik. Nah, ayat ini contoh. Semua anak yang dilahirkan, bahkan saya menemukan mau hasil perkosaan, anak yang gak diharapkan, anak yang dibuang, atau apa saja. Ayat ini berlaku untuk semua manusia. Maka itu kalau sekarang saudara menemukan seseorang itu rusak karakternya, hancur hidupnya, aduh sudahlah seperti apapun juga, percaya firman tadi. Semua kita buatan surga. Jangan lupa itu. Cetakannya jelas Yesus. Jadi semua harus kembali seperti Yesus. Karena kita semua diciptakan di dalam Yesus. Itu dahsyat sekali. Maka itu saya selalu gampang untuk menginjil. Karena saya punya iman. Toh sebelum kamu lahir, Tuhan saya ciptakan kamu dalam Tuhan Yesus. Jadi gak ada masalah. Kita akan giring dia. Oke? Inilah 3 fase yang kita harus kenali. Dengar anak-anak muda, supaya kalian tidak salah menikah nanti. 1. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi kalau seorang janin embrio belum dibentuk dalam rahim ibunya, itu berarti ayah ibunya belum menikah. Nah, ini kan membingungkan. Bagaimana ayah ibunya belum menikah, anaknya sudah dikenal oleh Papa di surga? Oh enggak, amin. Amin. Ini dahsyat, saudara. Kenapa? Nah, kalau saya pakai istilah pabrik, akan ngerti. Kalau mobil itu, handphone itu, laptop itu, kamera itu belum diproduksi, mereka sudah ada atau belum? Belum. Secara benda belum, tapi secara prototipe, secara ide sudah ada di otak penciptanya. Betul tidak? Sudah ada, cuma belum diproduksi. Berarti pembuat barang itu sudah kenal belum yang akan dia buat nanti ini? Kenal. Sudah. Nah, itu Papa kita.
Jadi dia sudah kenal kita masing-masing sebelum papa mama kita menikah. Maka itu anak-anak muda jangan salah menikah nanti, karena Tuhan sudah punya jodoh untuk kalian masing-masing. Amin. Maka itu anak muda dengar, tidak ada istilah mengejar. Kayak ayam saja kejar-kejaran. Awas kamu. Jangan pakai kata mengejar, sebab jodohmu sudah ada. Yes. Nggak usah memaksa. Kalau dari Tuhan tidak mungkin bertepuk sebelah tangan, capek. Pasti dua orang itu langsung tahu, hatinya mulai diberitahu oleh Roh Kudus. Nah itu namanya jodoh. Maka itu kalau tertarik tapi nggak mau, awas pakai kejar-kejaran lagi ya. Malu kamu sama ayam. Tunggu waktu Tuhan. Kalau itu jodoh dari Tuhan, dia kan ngerti sendiri kok. Nah, itulah prinsip Alkitab. Jadi nanti anak-anakmu sudah Tuhan siapkan. Sekalipun saudara belum tahu siapa jodohmu sekarang, tapi anakmu sudah ada, tidak ada bantuan. Hebat bukan? Yang kedua, fase kedua, setelah menikah dan sebelum engkau keluar dari kandungan. Jadi sudah hamil, aku telah menguduskan engkau. Hebat. Nah, munculkan pertanyaan, apa jadinya setiap orang yang belum lahir tapi sudah dalam kandungan dan papa di surga telah menguduskan bayi itu? Enggak mungkin dia jadi bayi bermasalah. Dengarkan nih, kalau semua anak-anakmu nanti, adik-adikku, anak-anakku, kalian menikah dengan benar, hidup dalam kekudusan, pacaranmu juga benar dan kudus, maka engkau akan melahirkan anak-anak yang karakternya sesuai karakter Yesus. Sebab fase pertama, sebelum kau kenal siapa calon istrimu, siapa calon suamimu, anak-anakmu sudah Tuhan kenal duluan. Sebelum anak itu lahir, tapi engkau sudah mengandung, anak itu sudah dikuduskan sejak dalam kandungan. Pasti karakternya bagus, nggak akan bermasalah lagi. Apalagi kalau anak dikuduskan sejak dalam kandungan, lalu ayah ibunya takut akan Tuhan, beres semua sudah. Lingkungannya pun dijaga, beres, nggak akan rusak lingkungannya, karena pergaulannya nggak akan salah. Hebat sekali Alkitab. Fase ketiga, lihat fase ketiga. Aku telah menetapkan engkau. Wah, ini kata sak, menetapkan. Inilah destiny. Kalau saya pakai bahasa pemerintah Indonesia, SK. Apa itu SK? Surat keputusan. Nah, SK gubernur, SK bupati itu kuat. Apalagi SK presiden. Pengangkatan itu, keputusan ini. Saudara, nah, setiap kita sebelum lahir, Bapa di surga telah menetapkan, memberikan SK untuk kita masing-masing, termasuk untuk anak kita masing-masing. Menjadi titik. Saya nggak bacakan Nabi, karena Nabi hanya untuk Yeremia. Jadi masing-masing kita yang hidup sekarang, entah umur berapa saja, SK-nya sudah ada sejak kita lahir untuk jadi apa dan sebagainya. Nah, kalau kita gabungkan ini dengan Mazmur 139 ayat 16 tadi, jelas di buku harian surga sudah tertulis semuanya. Ada datanya semua tentang kita. Nah, menjadi apa itu masing-masing beda. Tapi yang menarik, ruang kerjanya itu di hadapan bangsa-bangsa. Jadi kalau saya pakai istilah bisnis, kita ini sudah go internasional sejak lahir. Kok nggak amin? Betul tidak? Bagi bangsa-bangsa itu ketetapan surga untuk kita semua. Nah, kalau kita kumpulkan semua ayat-ayat ini, seharusnya karakter kita semua manusia itu hebat-hebat. Seperti Yesus sendiri. Ya, cuma karena lingkungan tadi itu, karena keadaan kita orang tua salah menikah, waktu pacaran sudah tidak kudus. Jaga diri kalian. Karena hal ini akan menolong kita untuk menciptakan generasi ilahi yang akan memberkati dunia ini. Nah, yang menarik lagi,
dari 3 fase ini, semua tensesnya past perfect tense. Aku telah mengenal engkau. Aku telah menguduskan engkau sejak dalam kandungan. Dan aku telah menetapkan engkau. Semuanya past perfect tense. Jadi janji Papa kita itu luar biasa. Jadi beriman mulai hari ini.